Gue menggebu-gebu banget nih kalau mau ngomongin masalah ini. Hidup itu gak ada yang mudah, men. Apalagi yang namanya di Jakarta, penuh pengorbanan, perjuangan, segala macam. Banyak orang yang gak sukses, banyak orang yang berpikir, wah enak hidup di Jakarta. Kenapa gue terlalu bersemangat untuk ngomongin masalah sulitnya hidup di sini? Karena banyak banget orang-orang di luar sana yang merantau dari luar. Kayak gue termasuk, gue merantau dulu ya. Emang gue lahir di sini, habis itu gue besar sekolah waktu itu di Pekanbaru, di Riau. Terus tamat SMP gue pindah ke sini. Nah, gue mau ngasih tahu, banyak banget kan orang yang merantau akhirnya ke Jakarta, terus berharap untuk dia bisa sukses segala macem, bisa dapat uang banyak di sini. Tapi nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Berat. Gue itu dibilang nggak mampu, nggak juga sih dulu. Maksudnya orang tua gue dulu masih mampu kalau memang harus menyekolahkan gue, tapi guanya nggak mau merepotkan orang tua dan akhirnya gue hijrah pindah ke sini waktu tamat SMP. Dan itu gue nganggur dulu, gue ngamen, gue kemana-mana, gue cari kerja sana sini. Dan gue nganggur setahun lulus SMP, gue gak langsung SMA kayak orang-orang banyak. Makanya gue selalu bilang mungkin di konten-konten gue sebelumnya, masa SMA gue itu gak seindah yang seperti orang-orang bilang masa SMA adalah masa-masa yang paling indah. Gue gak ngerasain itu karena gue harus kerja. Orang tua gue sanggup, orang tua gue tuh nonton YouTube gue pasti. Bokap gue nonton YouTube gue, nyokap gue nonton YouTube gue terus. Dia masih hidup, masih ada saksinya. Kalau mereka tahu waktu itu gue ngelakuin ini, ngamen sana sini, mereka pasti marah sama gue. Kenapa gak bilang, kenapa harus kayak gini? Gue laki-laki sendiri di keluarga gue. Kakak gue cewek 2, adik gue cewek 1. Gue ngerasa punya beban untuk kalau memang gue harus tetap dihidupkan, dihidupi sama keluarga gue, disekolahin sama keluarga gue. Nggak tahu kenapa pikiran gue waktu lulus SMP tuh pengennya gue harus bekerja sendiri, gue ngurus semuanya sendiri, gue nggak mau ngebebanin namanya orang tua. Gue nggak tahu dapat ilham dari mana waktu itu. Biarlah gue merantau ke Jakarta, gue berjuang yang namanya gue ngamen segala macem, gue coba gue tidur di depan ruko segala macem, gue harus berantem dulu dapetin uang sama preman. Kalau nggak gue nggak dapat uang. Gue ngamen dapat sehari 20.000, 30.000. Tapi gue harus berantem dulu, duit gue awalnya diambil orang. Berat. Banyak soalnya yang datang ke gue akhirnya, yang saat-saat gue udah mulai berubah karir gue segala macam, banyak yang cerita orang dari luar, bang gue mau sukses nih bang, gue misalkan let's say mau ngeband, bang gue mau ngeband nih di sini segala. Terus gue tanya, lu tinggal di mana? Gue ngekos bang. Terus lu gimana? Dapat duit dari mana? Ya ngamen sana sini bang. Gue harus sukses bang, gue mau jadi penyanyi terkenal, harus jadi terkenal segala macam. Gak segampang itu gue udah ngelewatin semuanya. Mungkin yang lu lihat sukses itu 1 dari 1.000 orang. Iya, gak segampang itu. Lu jangan tiba-tiba, oh gue mau datang ke Jakarta, gue pasti bisa sukses. Oke bagus, lu harus punya mental kayak gitu, lu harus punya mimpi. Tapi lu gak usah berekspektasi terlalu besar kalau mental lu belum kuat. Gue heran kalau ngelihat orang-orang yang bertahun-tahun gitu loh. Kadang-kadang namanya manusia itu tidak menyadari kapasitas diri dan kemampuannya. Potensi dirinya apa. Memang bagus dia punya mimpi yang luar biasa untuk berjuang dengan hobinya dia di sini. Tapi gak segampang itu. Lu harus lihat dulu, lu lihat peluangnya seperti apa. Kesempatannya seperti apa, kapasitas diri lu seperti apa, potensial diri lu seperti apa, nilai jual diri lu seperti apa, mampu gak lu bersaing. Kalau lu tidak berinovasi, tidak melakukan variasi yang luar biasa yang bisa bikin lebih menonjol dibandingkan orang lain yang berkompetisi di bidang yang sama, lu pulang aja lah. Kayak gue sekarang, gue konten kayak gini, gue tahu banyak banget yang lebih parah bagusnya daripada gue. Yang punya kamera yang bagus, hasil gambarnya bagus. Yang punya audio yang bagus, hasilnya gambarnya bagus. Yang bisa ngedit jago, hasilnya bagus. Dibandingkan gue yang kayak gini. Ya, dan banyak yang di bawah gue. Tapi, gue ngeliat peluang maksudnya. Oke, gue
berinovasi terus gitu loh. Harus belajar berinovasi dan konsisten dalam melakukan hal ini. Gue yakin walaupun sekarang masih nol, gue terus belajar. Gue belajar ngedit yang biar orang seneng ngelihatnya. Gue belajar persuasif storytelling biar orang mengerti dengan cerita gue. Gue ngonten kayak gini sekarang, setiap hari gue nontonin konten-konten orang yang sama kayak gue, bahkan yang di atas gue, semuanya gue tontonin, gue pelajarin apa sih yang bikin mereka menarik, kenapa mereka bisa seperti itu, dan gue tahu semuanya yang bikin mereka menarik dan ditonton banyak orang, banyak lebihannya. Tapi memang gue belum mampu untuk ke situ. Seperti misalkan SDM gue masih, kapasitas gue bukan editor, gue harus ngedit yang bagus segala macam, gue belum bisa. Komputer gue nggak spek untuk ngedit yang bagus-bagus. Tapi setidaknya masih ada yang di bawah gue. Dan gue yakin gue masih bisa bersaing gitu loh. Tapi banyak juga orang di luar sana yang dia tidak mau berinovasi, hanya segitu-segitu aja. Tapi dia terlalu yakin dengan gue pasti bisa. Mereka aja sukses, gue enggak. Ya iya, mereka sukses karena mereka berinovasi, men. Mereka berjuang, mereka belajar gimana caranya bikin sesuatu yang lebih menarik. Itu gue kayak gini, gue belajar. Mungkin kalau lihat konten gue yang 2 tahun 3 tahun yang lalu, ya yang gambarnya lebih parah jeleknya daripada sekarang. Ya, walaupun sekarang juga nggak terlalu bagus karena gue udah nggak punya lagi kamera yang bagus, udah gue jual. Sekarang sisa kamera gue yang sekarang ini, yang jauh orang lain banyak yang punya yang lebih bagus gitu loh. Cuman ya udah, gue manfaatkan apa yang gue punya, tapi bikin sesuatu yang menarik. Walaupun ya yang gue bisa sekarang ya seperti ini. Gue disuruh bikin konten keluarga, vlog segala macam. Mungkin vlog udah nggak terlalu menarik, dan gue nggak, kalau buat konten vlog itu lebih susah untuk ngeditnya, lebih ribet, dan gue nggak bisa untuk itu gitu loh. Dan harus ada yang megangin, ada yang liatin, yang megangin gue. Beraktivitas sama keluarga gue, sama istri, sama anak gue mungkin menarik, cuman gue belum ada orang untuk itu. Ya ini yang bisa gue lakukan dan gue harus memaksimalkan ini. Berat, ini perjuangan. Jadi gue cuma mau ngingetin buat orang-orang yang terlalu bersemangat. Boleh lo bersemangat yang luar biasa, lo boleh, nggak ada salahnya. Tapi lo juga harus melihat kapasitas diri lo, itu intinya. Bisa gak lo untuk berinovasi? Bisa gak lo untuk bisa bersaing sama yang ada di sini? Gue ngerasa kalau gue pribadi ya gue bisa bersaing. Dan gue yakini itu gitu loh. Makanya gue akan terus konsisten melakukan hal ini. Gue akan terus berjuang dengan konten gue walaupun belum ada yang nonton, sedikit yang nonton. Tapi gue yakin pasti akan ada hasil nantinya. Dan begitu juga gue bikin konten di TikTok. Tujuan gue awalnya gue bikin di TikTok konten itu cuman untuk sampai 10.000 followers supaya gue bisa jualan di TikTok. Gue live sambil jualan taruh keranjang kuning gitu. Tapi ternyata kena warning, akun gue gak bisa pending terus untuk taruh keranjang kuning. Ternyata ekspektasi gue 10.000 followers dalam waktu sebulan 2 bulan lah, sebulan 2 bulan. Ternyata sekarang udah 40 ribuan followers. Di luar itu ternyata jauh di atas target gue. Ya gue bersyukur. Tapi ternyata ada kendala lain di mana gue ternyata sempat kena ban, sempat kena pelanggaran dengan konten gue karena gue naruh gambar-gambar yang dianggap tidak baik untuk ditampilkan gitu loh. Akhirnya gue punya kendala baru. Gue gak bisa taruh keranjang kuning dan niat gue buat jualan akhirnya pupus lah untuk sementara ini. Tapi ternyata di balik itu gue terus akhirnya gue mikir ya udahlah, gue tetap konsisten walaupun gue kena warning di akun gue. Sampai detik ini masih kena warning. Dan gue kemarin kena ban di blog konten TikTok gue. Tapi di situ gue berpikir udahlah, gue terus berjuang deh. Gue bikin terus. Gue berharap siapa tahu dapat endorse atau dapat apa. Ternyata bener. Dari TikTok itu akhirnya gue di calling lagi dari si A, si B, disuruh endorse ini, bikin video ini segala macem. Itu dari situ.
Karena ngelihat peluang tadi. Walaupun niat gue tadi buat jualan pupus dulu nih sementara. Tapi gue yakin Tuhan itu punya jalan yang luar biasa banyak untuk kita pada saat kita mau berusaha. Di samping gue tetap berusaha untuk mencari job di PH gue untuk bikin film, web series segala macam. Memang sekarang emang persaingannya luar biasa, susah kalau kita kurang modal. Karena rata-rata sekarang yang bikin film segala macam ya modalnya harus kuat, men. Lu harus punya duit miliaran dulu yang banyak banget untuk lu modalin dulu bikin film, tayang bioskop, film lu meledak, bahkan enggak juga gambling kan. Tapi bagi gue yang belum punya duit segitu, miliaran untuk modalin film paling murah 3 miliar, 4 miliar, sampai 10 miliar, bahkan 20 miliar men. Lu nyari investor susah kalau lu bukan PH besar, sedangkan gue baru bangun PH tuh 3 tahun, masih bayi. Dan gue yakin gue punya skill di sini, gue bisa ngedirect, gue ngerti editing untuk film, gue ngerti semuanya. Gue belajar walaupun belum maksimal ya, maksudnya belum, masih dalam tahap belajar. Tapi gue terus belajar. Sama halnya kayak gue belajar yang namanya content storytelling. Setiap hari gue tontonin terus mereka. Gue cari referensi. Walaupun kendala gue adalah editing. Gue pengen banget bisa ngedit yang bagus sebenarnya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kalian. Jadi ya gak gampang sebenarnya. Gue bukannya mau mengecilkan mental atau mimpi kalian, niat kalian untuk pindah ke Jakarta, hijrah, berjuang segala macam, enggak. Tapi itu tadi, kalian harus sadar kapasitas diri kalian seperti apa, ya, kemampuan kalian seperti apa untuk bisa bersaing, berjuang di sini gitu loh, di bidang yang kalian lagi tekunin. Kayak dulu awal pertama kali karir gue ya, karir gue itu memang gue ikut majalah aneka, majalah zaman dulu untuk jadi model lah dulu, cover boy gitu-gitu. Menang, oke, wah gue pikir gue punya potensi nih tahun 2005 dulu untuk di dunia entertainment. Gue coba, berat ternyata casting sana segala macam. Wah susah, sesusah itu. Akhirnya apa? Gue berpikir, gue lihat ternyata banyak orang yang lebih ganteng, aktingnya banyak yang lebih keren. Kalau gue terus kayak gini, mau sampai kapan hidup gue akan kayak gini terus? Gue butuh uang, gue butuh makan. Akhirnya apa? Gue coba dapat duit, gue sekolah yang benar. Gue akhirnya sampai SMA, gue lulus, sampai akhirnya gue kuliah yang benar. Setelah itu gue cari kerja, sambil gue jualan, dagang untuk uang sekolah gue. Gue banyak gue jualan segala macam. Masuklah gue dalam satu kantor kontraktor yang gue digaji di situ. Itu gue jauh di bidang gue entertainment yang awalnya. Macam-macam lah dulu, ada yang di keuangan, di BEJ, gue dulu sempat kerja juga di asuransi waktu zaman-zaman gue masih sebelum kuliah bahkan. Sambil kuliah gue juga ngejalanin pekerjaan itu. Dan itu jauh di dunia yang gue pikir gue punya potensi di situ. Ya kan? Karena apa? Gue langsung switch. Oh kalau gue terus-terusan kayak gini, saingan gue luar biasa, banyaknya yang lebih jago, lebih hebat, lebih ganteng, lebih mungkin hokinya ada di situ. Kalau gue terus-terusan di situ, habis lah gue. Makanya gue switch. Akhirnya gue kerja dulu kantoran. Gue kerja kantoran. Gue jualan martabak. Gue jualan banyak sepatu. Gue buka distro. Bahkan di kampus gue di bawah, di lantai bawah, di bawah kantin, gue juga dulu buka distro, jualan sepatu. Banyak yang gue lakuin. Karena apa? Nah itu jauh kan, gue bilang tadi di luar dari passion gue yang di entertainment. Karena gue mikir, wah udahlah saingannya berat. Kalau gue terus-terusan sini selesai gitu. Dan akhirnya tetap ada job panggilan pelan-pelan untuk gue di dunia entertainment, syuting segala macam. Gue ambil aja gitu. Mungkin itu rezeki gue gitu. Dan di band juga sama. Dari 2007 gue ngeband, masuk KFC Music Hit List, dibikinin lagu, dipromosiin, gue manggung sana sini, sampai akhirnya bubar karena nggak jalan. Akhirnya gue ketemu lagi band gue di Move On, ada Azov, ada Adit, ada Ajun, ada Mas Budi. Gue jalan terus, gue pikir oh masuk TV, masuk Dahsyat, masuk Inbox, gue pikir bakal sukses. Ternyata nggak juga, saingannya berat, nggak segampang itu. Padahal dulu anggota personil band gue udah terkenal semua, ada Ajun, ada Azov, ada Adit. Ternyata gak gampang juga untuk berjuang di dunia entertainment dan di dunia musik pada saat itu. Banyak lika-likunya.
Gimana kalian yang, padahal gue pikir gini, nilai jualnya di band gue udah luar biasa. Ada orang-orang terkenal dan orang ganteng, pasti bisa cepet terkenalnya. Enggak men, kalau memang belum rezeki di situ enggak, lu nggak usah paksakan di situ, habis lu. Kita berpikir harus realistis ya. Kita jangan berpikir yang muluk-muluk lah. Gue udah nyiapkan band itu tuh, gue berpikir oke, ini bakal sukses, ini bla 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 segala macam ke depannya. Enggak, ternyata enggak. Tapi kalau gue tetap stay di situ, selesai. Kalau gue nggak tetap ambil kerjaan yang lain, selesai gue. Gue masih akhirnya bekerja di suatu perusahaan, di suatu kantor. Masih. Nah, kenapa sekarang gue gak bisa kayak gitu? Karena gue udah memutuskan gue harus ngebangun perusahaan gue sendiri. Walaupun hasilnya kecil, tapi gue setidaknya grow pelan-pelan. Karena apa? Karena gue udah ngambil ilmunya di beberapa kantor. Ya, ilmu marketing, ilmu semuanya lah. Gue udah ambil pelajaran itu. Oke, cukup, dan gue harus ilmu-ilmu itu gue serap dan gue terapkan di perusahaan yang gue bangun sendiri sekarang ini yang baru 3,5 tahun lah ya. Walaupun hasilnya susah dan berjuangnya susah gitu loh. Yaitu di production house di PH, di RH Entertainment, yang memang sulit banget untuk berjuang di sini. Ya lu bayangin PH-PH besar yang bikin film besar aja udah puluhan tahun umurnya men. 50 tahun, 30 tahun. Masa iya gue baru 3 tahun nyerah gitu loh. Ya udah gak apa-apa, gue berpikir gue terapkan ilmu-ilmunya sambil gue sampingan tetap kayak jualan. Gue akan jualan apalah macam-macam. Istri gue jualan jilbab, gue mau jualan bakso nih rencananya. Sampingan lah, banyak lah beberapa hal sampingan yang gue kerjain juga gitu. Tapi gue tetap fokus di perusahaan ini gitu. Dan yang tadinya start awal gue pindah ke Jakarta mau syuting, gue lupakan itu men. Karena apa? Saingannya luar biasa banyak, umur udah makin bertambah. Realistis aja mikirnya, gak usah lo muluk-muluk. Banyak banget soalnya gue nemuin orang pada saat gue lagi jadi sutradara, gue jadi produser. Bang, saya mau main sini dong bang, saya mau bayar sekian. Gue lihat, maaf banget, actingnya kurang, dia belum belajar segala macam, tapi dia mau ngelontorkan uang biar dia bisa main. Gue tolak, gak bisa. Banyak banget orang di sana yang mau sukses dengan yang dia kerjakan, tapi gak realistis mikirnya. Jadi gue cuma mengingatkan sama kalian, berpikirlah realistis ya. Jangan sampai kalian memaksakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mampu untuk itu. Dan potensi diri kalian untuk bisa sukses di ranah itu kecil. Jadi kalian hanya buang-buang waktu selama ini.